Wanita ini dapat membaca ingatan hewan hanya dengan menyentuh tubuhnya. Berkat kemampuan ini, ia membuka toko hewan peliharaan. Tak lama setelah toko itu dibuka, ia berhasil menyembuhkan anjing presiden yang menderita depresi. Sejak saat itu, ia menjadi dokter hewan paling terkenal di lingkungan tersebut. Setiap hari banyak hewan mengantri untuk menemuinya. Awalnya, tujuannya hanyalah mencari uang. Hingga suatu hari, seorang kakek membawa anjingnya ke dokter, dan ia akhirnya menyadari arti penting dari kekuatannya. Kakek itu berkata bahwa anjingnya sudah hampir setengah bulan tidak mau makan. Setiap hari hanya berbaring di lantai tanpa bergerak. Wanita itu lalu meletakkan tangannya di pantat anjing dan membaca ingatannya untuk memahami segala yang terjadi di masa lalu. Dia menatap anjing di depannya dengan perasaan haru. Dokter itu berkata kepada kakek itu bahwa anjing ini merasa sangat bersalah padanya. Meski sang kakek terus kekurangan makanan, tetapi tetap memberi anjingnya makan. Anjing itu berpikir karena dia makan terlalu banyak, kakek itu harus keluar dan bekerja keras setiap hari. Sehingga anjing itu merasa bersalah. Kakek sudah sangat tua, tapi ia masih terus merawatnya setiap hari, yang membuat anjing itu merasa bersalah lagi. Ketika kakek sakit dan tidak berdaya di tempat tidur, anjing itu merasa tak berguna karena tak bisa melakukan apapun untuk menolong. Jadi dia ingin mati kelaparan, agar kakek tidak perlu menderita lagi. Kakek itu sangat terharu. Dia berkata kepada anjing, "Aku bisa bertahan sejauh ini karena kamu. Tanpamu, aku tidak punya alasan untuk hidup. Jangan berpikir kamu akan menyeretku saat aku akan mati. Kamu harus tetap hidup agar aku bisa meninggal dengan tenang nanti." Anjing itu sepertinya mengerti apa yang dikatakan kakek. Saat kakek mengeluarkan makanan kaleng, dia tidak melakukan mogok makan seperti sebelumnya. Demi kakek, anjing itu harus hidup dengan baik. Saat kakek pergi, dokter itu menolak bayaran dan justru memberi anjing itu banyak makanan hewan. Ia merasa bangga dengan kemampuannya, tetapi dia tidak tahu bahwa bencana besar akan datang.